Halo semuanya, selamat sahabat. Jumpa lagi di channel Kaska Iska. Woi, udah mulai kameranya. So teman-teman, malam ini kita ketemu lagi di pelajaran yang keberapa Bang? 11. Pelajaran yang ke-11 ya. Judulnya apa adik kira? Judulnya apa Bang? Nanti dong kesini. Adik kesini coba. Sini. Baca dulu judulnya. Sini, come on, come. Sini. Adik udah bisa baca belum? Aku maunya main. Maunya main. Ayo baca. Kan hari Sabat deh. Ayo. Udah buka Sabat sekarang ini. Ayo, udah mulai. Udah ada kameranya udah nyala nih. Di manakah yang titik-titik lagi? Ini nomor loh teman. Di manakah yang titik-titik lagi? Titik-titik lagi. Apa? Oke. 9. Benar, 9. Oke, ayat hafalannya terdapat di Mazmur 10, 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, di kata ayat ini ada satu kata Dulu. yang Sebelum kita mulai lanjut cerita sekolah sahabat, mari kita berdoa dulu ya. Oke. Ini bajunya kenapa ini? Oh, dikancing. Kancing dulu. Malu. aku sama ada di sini Kancing dulu. di sekolah aku suka gini, soalnya aku cuma ketik langsung begini. Iya kan, tapi kan ini kan kamera nih ditonton seluruh Indonesia nih. Oh, Jangan-jangan ditonton. seluruh dunia pada nontonnya. Enggak. YouTube kan diakses kemana-mana. Ya kan bahasa Indo. Iya, minimal kan dari Sabang sampai Merauke lah. Oke. Kalau gitu kita mulai berdoa ya. Let's go. Papa. Oke, kita berdoa. Lama soalnya. Tuhan Allah, Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan berikan kami waktu untuk belajar sekolah sahabat. Kirimkan roh-Mu Tuhan, ampunkan dosa kami dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, jadi hafalannya tadi, diulang. Tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, di sini ada memungkinkan Apa itu? dua kata yang berkaitan dengan cerita ini. Apa itu? Dia yang mengampuni segala Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, penyakit ini kaitnya bener kait. Nah, Bener. jadi menyembuhkan penyakitnya. Nah, ini ceritanya ya. Cerita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Oke, apa diceritakan tentang pelajaran ini? Pernahkah engkau kena cacar air? Apa itu? Cacar air itu yang bintik-bintik ya. Jadi kalau teman-teman semua yang pernah kena cacar air, abang kemarin pernah, cuman nggak banyak, sedikit. Gatal dan bintik-bintik. Emangnya nggak boleh digaruk? Oh boleh, kalau digaruk makin bentol-bentol nanti makin banyak. Oke. Kalau digaruk terus nanti banyak. Oke, terus diceritakan apa tuh? Diceritakan. Terus katanya jika ya engkau pasti harus tinggal di rumah untuk sementara. Kalau kita sih enggak, pasti itu cacar airnya kita pergi di hotel, pergi di Nggak boleh kan, nanti takut menularkan orang. Tiba-tiba menular ke saudara, pas itu kan sama-sama saudara. Iya, Nah, boleh. menular ke saudara kakak yang lebih tua dari aku. Iya, ke saudara yang lebih tua lah. Ya nggak boleh. Terus kenal lagi ke kakak dia, kan mereka kakak adik kenal lagi, kenal lagi ke keluarga lain. Apa itu cacar air? Nah, udah. Sekarang lalu ceritakan apa? Jadi ceritanya ada seorang. Jika engkau berani ke sekolah sementara bintik itu masih keluar, beberapa orang anak mungkin akan tertular. Takut dia, makanya pada ketakutan kalau wah ada orang sakit cacar. Bener, pas itu saudara aku kan kena cacar. Aku lari, minggir. Takut tertular ya. Sampai pindah meja lain. Itu karena ada banyak bentol. Iya, bentol-bentol, bintik-bintik ya. Di mukanya juga. Muka, badan, tangan, semuanya ya. Terus hal itu karena cacar mudah tertular. Mudah menular ya, mudah menular. Oke. Pada pelajaran hari ini kita akan membaca tentang 10 orang yang menderita penyakit.
Penyakit Menular. apa itu ya? Penyakit. Jadi ada 10 orang, mereka semua terkena penyakit menular. Oke, lalu ceritanya gimana? Dimulai. Suatu ketika Yesus sedang berjalan di Yerusalem, di mana adalah di tempat perbatasan antara Galilea dan Samaria. Pada Ya, sana saat dong. di desa-desanya ada 10 orang Hmm. yang terkena penyakit. Penyakit yang mungkin teman-teman sudah pasti tahu di Alkitab lah. Mungkin maksudnya nggak jarang sih. Maksudnya Commonly. penyakit yang sering kali menular Ya, ya, common. penyakit kusta atau penyakit yang berbahaya ya. Di situ disebutkan penyakit Enggak, kusta ya. yang paling common yang paling sering didengar penyakitnya. Ya, biasanya kusta ya. Kusta. Oke. Benar-benar mereka terkena kusta. Oke, lalu Lalu salah satu dari mereka bilang, Yesus guru, kasihanilah kami. Jadi orang-orang yang kena kusta itu dilarang kembali ke rumahnya. ke kampung halamannya ya. Jadi diusir. Jadi kalau di zaman Diusir dulu harus keluar ke tempat sendiri. ya, keluar kota atau di depan tembok atau di depan di luar kampung. Mereka nggak boleh masuk ke dalam, dia di tembok, di luar tembok biasanya. Nah, cara mereka juga dapat makan sedih banget. Nah. Mereka mengetok pintu, Di rumah keluarga mereka, terus makanannya ditaruh di merekanya keluar dulu, terus makanannya ditaruh Yes. di tanah, ditutup lagi, mereka ambil. Iya, jadi karena pada waktu itu kusta orang bilang apa? Najis ya. Nah, Jadi kalau orang penyakit kusta mereka ketakutan tuh. Jadi tidak boleh berpapasan. Jadi kalau mereka mau ambil makanan yang dibilang Abang Praska tadi, mereka mengetok di rumah keluarga mereka, nanti ditaruh di depan, mereka ambil lalu mereka keluar gerbang kota ya, keluar gerbang kota dan mereka makan di sana. ada tenda sendiri. Oke, lanjut. Tapi di sini beda, enggak di luar kota, mereka dalam desa lah. Oke. Terus Yesus melihat sekeliling, dia melihat pondok orang kustanya, dia kayak tendanya mereka yang dibangun di luar desa. Jadi misalnya ini desanya, pondoknya mereka jauh. Tidak jauh dari desanya ya. Tidak lah. Oke. Tapi yang penting bisa nggak menular. Oke. Lalu Nah, mereka terus dia melihat Tuhan Yesus melihat pakaian mereka yang compang-camping. pastinya karena orang kusta tidak punya keluarga, diusir, jadi pasti pakaiannya apa? Compang-camping. Maksudnya apa? Pada sobek-sobek, Oh. kumal, jorok ya pakaiannya. Oke, lalu Dengan segera Tuhan Yesus tahu bahwa mereka terkena penyakit kusta. Mungkin penyakit kusta pada saat itu menakutkan. menakutkan banget Iya. buat orang-orang. Oke, lalu Ya, pas itu Yesus merasa sangat sedih melihat orang-orang itu. Lama sekali Yesus hidup di atas dunia ini. Musa telah memberikan beberapa peraturan mengenai orang yang terkena penyakit kusta. Aku tidak hafal ya gimana caranya, jadi aku baca aja. Dia bilang Musa telah ketika borok tampak pada kulit orang yang berpenyakit kusta, ia harus dibawa kepada imam. Imam akan melihat dengan saksama pada kulit orang itu dan menyuruh orang itu pergi. Setelah waktu yang ditentukan, orang kusta itu kembali kepada imam. Jika borok tersebut tidak hilang dan rambut yang berada di atasnya sudah berwarna, maka imam akan mengatakan bahwa orang itu najis. betul. Kasihan ya. Karena Jadi sedih. menderita kusta. Jadi sedih sekali ya. Jadi dia datang begitu dia sakit kusta, dia datang ke imam periksa, lalu disuruh pergi. Dan Terus setelah balik berapa lagi. lama dia balik lagi, Kalau diperiksa nggak lagi. hilang, Kalau nggak terus hilang, rambutnya udah ganti warna, nah, najis. lalu sejak saat itu mereka akan berjalan dan mengatakan apa? Najis, supaya orang pada apa? Minggir ya, tidak boleh mendekat. Oke, lanjut. Lalu Sekarang nggak begitu, sedih Wah, banget ya. sekarang sih terus. Terus orang kusta yang harus
tinggal di luar, mereka tidak diizinkan kembali. Kayak Betul. yang tadi Yang kita bilang. Iya, gue cerita. Oke. Nah, aku pernah nonton cerita-ceritanya di YouTube. Pas aku lihat orang-orang menghindar, tapi Tuhan Yesus nggak menghindar. Yes. Orang-orang bilang, Ketakutan. Tuhan Yesus, jangan nanti tertular kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus apa? Enggak. Takut ya, karena ya dia sangat mengasihi. Lalu bagaimana ke pertemuan Tuhan Yesus dengan orang kusta itu? Gimana? Nah, terus 10 orang itu dari 9 itu adalah orang Yahudi, Oh, jadi 10 orang kusta, 9-nya orang Yahudi, satu Samaria. orang Samaria. Yang bisa dibilang kan pas itu Samaria itu apa Bermusuhan dengan orang Yahudi ya. Yahudi atau Tuh, Israel. dan mereka menganggap orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Iya. Samaria. Oke, lalu apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu? Dan mereka mengulurkan tangannya kepada Tuhan Yesus dan berharap bahwa Kesembuhan. mereka akan ditolong. Hmm. Nah, pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Nah, ini tentu miracle yang benar. Nah, untuk sesaat Pak Yesus berseru. Nah, pas mereka setuju dan mereka pergi. Pada saat mereka pergi jalan, Lalu sembuh. mereka ya. Jadi orang-orang kusta itu melihat Yesus, lalu mereka apa? Melambaikan tangan ya. Dibilang apa tadi Tuhan Yesus? Meminta tolong sembuhkan apakah kami. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Pergi kepada imam. Pergilah kepada imam-imam ya. Lalu Dan mereka juga bilang apa yang kita tunggu. Jadi mereka lari, boro-boronya semua hilang. bilang Nah, ini cerita, ini moral dari kita. moral 9 dari cerita, orang Yahudi. moral dari cerita Iya. ini ya. Oke. 9 orang Yahudi itu Yang pergi. sudah disembuhkan. Samaria itu kembali kepada Oh. Tuhan dan berterima kasih. Oke ya, ini pelajarannya ya. Orang yang dianggap orang Yahudi itu tahu tentang pelajaran kitab dan lain-lain, tapi ketika dia disembuhkan dia malah apa? Nggak lakukan itu. Dia tidak kembali lagi, berbeda dengan orang Samaria. Iya. Dia kembali lagi dan dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Terima Berterima kasih. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Dia bilang terima kasihnya tunggu 4 kali. Apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Ya. Mata Yesus menjadi berkaca-kaca sangat, dan dia bilang tadi, bukankah tadi ada 10 orang kusta yang disembuhkan? Dengan sedih Yesus bertanya, manakah yang 9 lagi? Cuman apa terus di sini, apakah orang Samaria ini adalah satu-satunya orang yang tersungkur di kaki Yesus sambil menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Nih ya teman-teman semuanya nih. Jadi seringkali kita tuh apa? Ketika kita meminta sesuatu kepada Yesus, begitu kita dapat sesuatunya, kita disembuhkan, kita apa? Lupa apa nih? Lupa berdoa, lupa bilang terima kasih. Seringkali begitu kita merasa sakit, Tuhan tolong gitu ya. Kalau kita mau ujian, Tuhan tolong bantu. Tapi begitu selesai ujian dapat nilai bagus, selesai sakitnya jadi sembuh, apa dia? Lupa, pergi aja semuanya ya. Tidak seperti orang yang Samaria. Oke. Nah, terus Yesus berbicara, bangunlah dan pergilah, karena imanmu yang besar engkau telah disembuhkan. Nah, terus sukacita memenuhi orang Samaria itu. Dia menyembah Allah dengan penuh ucapan syukur. Betul ya. Jadi dikatakan Allah menyembuhkan tidak hanya fisiknya tapi juga menyembuhkan apa? Jiwa dan hati orang Samaria. Nah, penuh ucapan syukur ini juga bisa kalau kita berdoa kepada Allah. Betul, Kan? betul. Tapi sekali. zaman dulu begini nih orang, sikap-sikap orang. Ada yang datang kepada Yesus, tapi ya dalam bahasa Inggris dibilang hardened heart. Atau hatinya keras kepada Yesus. Jadi mereka hanya ke Yesus
kayak orang Yahudi. Example, mereka hanya datang kepada Yesus supaya bisa ditangkap. Nah, orang-orang lain hanya mau lihat keajaiban. Mukjizat ya. Dan masih ada lagi satu. Jadi mereka tidak datang dengan apa? Hati yang ingin apa? Kita harus benar kayak orang Samaria ini. Orang Samaria ya. Jadi so teman-teman semuanya, sampai sini pelajaran rangkuman sekolah sahabatnya. Biarlah kita boleh menjadi seperti apa? Orang Samaria ya, yang sakit kusta. Ketika kita ditolong, ketika kita disembuhkan, kita bilang apa sama Tuhan? Terima kasih. Terima kasih Tuhan ya. Dan kita ceritakan akan ke orang-orang tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. So sampai di sini dulu pelajarannya. Waktunya kuis. Waktunya kuis sebelum kita doa tutup. Woi, cepat. Aku nanti kebelet. Apa? Sana kiranya. Ayo. Nah, berapa orang Yahudi dan berapa orang Samaria dalam 10 orang kusta tadi? Oke ya. Berapa di antara 10 orang itu ya? Tulis Oke. di komen ya. Komen dan kasih feedbacknya. Udah, tadi kan di atas sudah pertanyaan judul juga kan? Jadi cukup sampai gitu aja ya. Nah, ada 3 total biasa. Wah aja cukup. Ketiga kebanyakan. Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab teman-teman 3. Pusing kali susah. Buktinya nggak ada yang jawab tuh. Padahal dapat hadiah tuh. Nggak ada yang jawab. Dapat hadiah. Iya. Boleh kita beri hadiah siapa Boleh. yang Kita mau? kasih pokoknya siapa Kita yang kasih Alkitab sebagai hadiah. Iya, pokoknya siapa yang ngisi, jawab, kasih komen, kita kirim hadiah. Kita kasih satu lagi ya. Iya. Satu lagi. Teman-teman tulis aja alamatnya, kita akan kasih hadiah. Oke. Satu lagi. Oke, satu lagi. Orang 9 itu 9 orang yang sakit. Bukan, kusta bukan, itu udah. jangan. Bukan. Jadi dilupain teman-teman nanti jadi jawaban. Jangan. Udah 2 aja lah, cukup lah. Itu bukan jawaban. Ya, Baru maksudnya 1 tadi. tadi kan di atas judulnya titik-titik, tadi udah 2, 1 sama tadi berapa orang? kusta? Ini dong. Ya, oke. Ini terdapat di Mazmur. Ya. Pada pasal dan ayat berapa? Ayat hafalan kita pada hari ini. Oke semuanya, sampai di sini pelajaran kita renungan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang Nah teman-teman jangan lupa nonton video ini seksama biar kadang-kadang nanti aku akan bikin lebih susah kuis. untuk bisa mengasah otak ya. Nah, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Ada kira? Come, you wanna pray? Susah. Come on, pray. Aku juga nggak ngerti. Berdoa, ayo. Aku juga nggak Oh ya ngerti. sudah, abang yang berdoa. Oke. Papa udah jarang. Tadi kamu udah berdoa. Ya Papa. Pokoknya Tadi kamu berdoa lagi. Nanti papa yang dapat berkat semua. tapinya Ayo, abang yang berdoa. Come on. Tuhan terima kasih sudah jaga hari ini. Terima kasih karena kita sudah bisa membaca sekolah sahabat dan kita bisa mempunyai waktu untuk membacanya. Berkati kita dengan penuh Roh Kudus seperti orang Samaria. Berkati jadi kesehatan dan kepintaran amin. Amin. Oke semuanya, terima kasih karena malam ini boleh mendengarkan akan diskusi. Dan jangan lupa teman-teman semua, buat teman-teman yang merasa terberkati, teman-teman yang merasa senang, merasa happy atau ingin komen, jangan lupa please subscribe dan tekan belnya dan komen, like juga dan share buat teman-teman. Belnya supaya teman-teman bisa lihat video-video yang baru kita. Video-video yang baru selanjutnya. Thank you semuanya, selamat sahabat teman-teman semua. Bye.